Lah, tidak tertarik kan semuanya kita tertarik membangun komunikasi dengan siapa saja. Kalau nggak tertarik ya kalau nggak tertarik membangun komunikasi, ya tentu ketua umum kita nggak datang kemarin. Kalau misal terkait dengan pertemuan kemarin, memang harus kita pilah menjadi dua elemen. Yang pertama adalah pertemuan di internal koalisi perubahan yang sudah secara clear terbuka menandatangani piagam koalisi perubahan, yaitu kemudian dari Nasdem, Demokrat dan juga PKS, maka itu sebagai sebuah konsolidasi ulang pasca penandatanganan piagam tersebut. Tetapi pada saat yang sama ketika Pak Erlangga Ketum Partai Golkar hadir, kalau tidak salah dari P3 juga ada juga yang hadir, maka itu memang berpotensi bisa dibaca sebuah upaya untuk membangun komunikasi tingkat lanjut. Nah, terkait dengan konteks ini, sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Golkar dengan elemen-elemen di dalam koalisi perubahan sebenarnya juga memungkinkan hal itu terjadi, terutama ketika ada dua hal. Pertama, ada manuver yaitu dilakukan oleh PAN dan juga P3 yang per hari ini kita cermati ada kekuatan yang kemudian melaju dan juga bermanuver di luar kendali Golkar. Ketika PAN dan juga P3 mengusulkan narasi Ganjar Erik, kemudian ada juga Ganjar Sandi, maka kemudian seolah-olah itu menjadi sebuah warning bagi Golkar sendiri untuk mengatur ulang skema koalisi. Karena yang diharapkan Golkar tentu sesuai dengan amanah munas dari Golkar sendiri untuk memajukan Pak Erlangga Hartarto sebagai kontestan baik capres maupun cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kemudian maka yang bisa dilakukan oleh Golkar adalah dengan tidak disiplinnya dalam konteks ini PAN dan P3, maka perlu dilakukan penjajakan komunikasi untuk barangkali membuka ruang potensi koalisi baru dan kemudian bisa menjadi alternatif ke depan. Sepeda dari Kampung Mapar bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Survei indikator bilang mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP. Apalagi momen kedekatan Airlangga dan Surya Paloh bukan kali ini saja terungkap ke publik. Pada awal Februari lalu, Airlangga menerima kedatangan Surya Paloh ke kantor Golkar. Ada banyak yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu 2014. Adapun Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan PAN dan P3. Namun demikian, KIB sampai sekarang belum secara tegas menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Menariknya, kendati sampai saat ini Airlangga belum menentukan arah dukungan. Basis pemilihan Golkar justru mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu terungkap melalui hasil polling indikator politik terkait elektabilitas calon presiden capres yang kemungkinan akan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei indikator menunjukkan bahwa responden Partai Golkar yang mendukung Anies Baswedan mencapai 38,1%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan mereka kepada Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo masing-masing memperoleh dukungan sebanyak 15,8% dan 18,3%. Kendati demikian, Ganjar tetap memiliki peluang maju karena mayoritas responden PDI Perjuangan alias PDIP solid mendukungnya. Total responden PDIP yang menyatakan mendukung Ganjar sebanyak 61%, sisanya sebanyak 13,5% mendukung Prabowo Subianto, dan 8,7% responden PDIP mendukung Anies Baswedan. Prabowo juga hampir dipastikan ditinggal pemilih dari PKS karena hanya memperoleh dukungan sebanyak 22,9%.
Respondent PKS yang mendukung Ganjar sebanyak 13,1%, adapun secara umum responden yang memilih Ganjar berasal dari PDIP 61%, PKB 33,9%, Perindo 62,5%, P3 38,1% dan tidak menyebutkan afiliasi politiknya sebanyak 25%. Prabowo dari Partai Gerindra 53,6% dan PKB 35,4%. Sedangkan Anies Solih didukung KPP, pemilih Partai Nasdem memilih Anies sebanyak 53,7%, Partai Demokrat 23%, PKS 48,4%, Golkar 38,1% dan PAN 61,4%. Merdeka! Sahabat saya, relawan kaki Solo, masih semangat? Hari ini saya sudah sah mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Anies Baswedan di Kota Semarang dan sekitarnya, karena di Semarang betul di lapangan Panglima, ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Pengurus PDIP di Jawa Tengah ini justru mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Bahwa Anies ini kader mantan petinggi PDIP ini justru mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Alasannya mampu mengayomi semua golongan. Petinggi PDIP Banyumas Muhammad Isna ini belak-belakan mendukung Anies menjadi presiden di 2024. Ya, tidak sedang baik-baik saja. Dan Pak Anies sudah sebagai contoh tadi, 5 tahun sudah bekerja dengan baik. Lihat sekarang, Jakarta sekarang. Jadi ingin rakyat bukan tadi hanya DKI saja dong yang menikmati, tetapi rakyat seluruh Indonesia ingin menikmati keberhasilan dari Pak Anies Rashid Baswedan itu. PDIP buka peluang usung Anies, kemudian berbicara bahwa PDIP mungkin mengusung Anies. Peluang PDI Perjuangan mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pada pentas Pilkada DKI bukan kemustahilan. Ya sudah kita bahas barusan alasannya. Ya politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Ini kan soal politik. Tentunya kali ini kita sungguh-sungguh waktu semakin dekat dan tidak ada kata lain. Anies wajib menang Pilpres 2024. Itu adalah harapan kami, harapan seluruh masyarakat Indonesia agar kami mendapat perubahan yang menjadikan pemuda, begitu menurut Undang-Undang Kepemudaan, penduduk yang 17-39 tahun, Mas Anies Baswedan paling memiliki basis dukungan yang sangat luas. Karena bukan hanya ada pada kelompok-kelompok yang sejak awal mendukung Anies Baswedan, tetapi sebagian akan mengambil dan berada pada kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo Subianto. Ini pesan khususnya. Itu artinya menggabungkan dua dukungan. Sinergi itu artinya ketika dua tokoh ini digabungkan, maka kekuatannya menjadi berlipat, melampaui penjumlahan dua orang. Anies